Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Raditya Saputra, NIM 2892050099, semester 3 reguler sore di Prodi Manajemen. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas buat saya, yaitu dengan matkul Manajemen SDM dengan dosen pengampu Bapak Supardi SEMM. Dalam video ini saya akan memaparkan materi tentang kompensasi. Apa itu kompensasi? Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima baik berupa fisik maupun non-fisik. Kompensasi juga berarti seluruh imbalan yang diterima oleh seorang pekerja atau karyawan atas jasa atau hasil dari pekerjaannya dalam sebuah perusahaan, dalam bentuk uang ataupun barang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut ini dampak positif dari kompensasi. Yang pertama, membuat karyawan terpacu untuk selalu berprestasi dan bekerja dengan giat. Kemudian, dapat menjadi daya tarik juga bagi para pencari kerja yang berkualitas. Kemudian, citra perusahaan tampak lebih baik dibanding kompetitor. Kemudian, perusahaan bisa mendapatkan pekerja berkualitas. Lalu, yang terakhir, memudahkan proses administrasi dan aspek hukum yang ada. Kemudian tujuan kompensasi yaitu yang pertama, mempertahankan karyawan yang berprestasi, kemudian mendapatkan karyawan yang berkualitas, lalu memicu perubahan sikap semakin baik, kemudian efisiensi biaya, kemudian menjamin adanya keadilan dalam perusahaan, dan juga memenuhi administrasi legalitas. Jenis kompensasi. Kompensasi langsung. Kompensasi langsung berarti kompensasi finansial secara langsung yang diberikan oleh perusahaan. Beberapa hal yang termasuk dalam kompensasi finansial secara langsung adalah bayaran pokok, termasuk juga bayaran insentif seperti komisi, bonus, dan laba, serta bayaran tertangguh. Kemudian kompensasi tidak langsung. Kebalikan dari kompensasi langsung, kompensasi kedua ini tidak diberikan secara langsung kepada karyawan yang menerima dalam bentuk uang. Biasanya kompensasi ini disalurkan lewat program proteksi seperti asuransi, paid leave, fasilitas tempat parkir, fasilitas kendaraan dari perusahaan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kompensasi non-finansial. Seperti namanya, kompensasi yang ketiga ini sama sekali tidak berhubungan dengan finansial. Kompensasi non-finansial ini bisa berupa pekerjaan atau proyek yang menarik dan menantang, lingkungan kerja yang nyaman, dan sebagainya. Kemudian di sini ada harga pekerjaan. Kompensasi untuk pekerjaan yang berat tentu akan berbeda dengan kompensasi untuk pekerjaan yang ringan. Perusahaan akan berusaha semaksimal mungkin untuk memastikan bahwa uang yang dikeluarkan untuk kompensasi sesuai dengan kerja keras atau usaha yang dikerahkan oleh karyawan dalam menyelesaikan tugasnya. Berikut ini adalah sistem kompensasi. Setelah menentukan harga pekerjaan, perusahaan biasanya membuat sistem kompensasi yang lebih mendetail. Dasar sistem kompensasi di sini adalah prestasi dan waktu. Dengan menggunakan prestasi sebagai dasar kompensasi, dapat memberikan motivasi bagi para karyawan untuk meningkatkan performa kinerja masing-masing karyawan. Sedangkan dengan sistem waktu, karyawan akan mendapatkan kompensasi jika mereka bekerja melebihi jam kerja yang telah ditentukan, misalnya uang lembur. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang kompensasi. Jika masih banyak kekurangan, mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.